Dalam KUHP, KUHP nasional dan undang-undang penyesuaian pidana yang baru ini sebenarnya representasi wajah negara yang mau ditunjukkan itu adalah wajah negara yang mau melindungi warga negara atau wajah negara yang mau mengendalikan dan mengontrol warga negaranya dengan sangat kuat dan overextended gitu. Jadi KUHP nasional ini disusun dengan ide dasar bahwa pengenaan pidana penjara itu harus menjadi ultimum remedium, sanksi yang paling terakhir. Sekarang tuh punya kesukaan kita tuh bikin meme. Oh, iya. Bikin meme atau mengambil ekspresi-ekspresi tertentu yang menimbulkan efek psikologi tertentu bagi yang melihat kepada pejabat negara gitu ya. Kan itu secara tidak disadari atau disadari pun itu menimbulkan efek psikologi yang bisa jadi itu sebenarnya untuk merendahkan yang bersangkutan termasuk para pejabat negara. Tapi sementara ini memang kita menilai ada beberapa disinformasi yang mengatakan bahwa kritik itu akan dikriminalisasi. Enggak, kritik tidak dikriminalisasi. Kalau dulu di KUHP lama tuh hanya oleh pasangan ya. Iya, yang terikat perkawinan. Istri atau suami atau ya. Kalau sekarang orang yang belum menikah pun itu bisa dilaporkan. Bisa diadukan. Bisa diaduk oleh anggota keluarga. Ini betul. negara nggak masuk ke ranah pribadi warga negara gitu sambil ngurusin yang terlalu domestik. Di satu sisi memang seolah-olah kesannya KUHP masuk ke dalam ruang privat masyarakat. Tapi dari sisi sebaliknya, dari angle sebaliknya, bukankah pengaturan ini dapat meminimalisir terjadi persekusi? Kalau KUHP itu kan panjang sekali ya masa pemberlakuannya gitu ya, dari tahun 2023 transisinya kan panjang tuh 2 tahun ya. Tapi kan kalau KUHP enggak gitu ya. Buru-buru mau dibarengin ini KUHP sama KUHP. Ada akses yang tidak diinginkan dengan memaksakan kedua kitab undang-undang yang baru ini berlaku secara serentak di 2 Januari 2026. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi KUHP dan KUHP nasional sudah resmi berlaku secara efektif dan normatif ya. Saya tidak boleh salah nih karena akan ada dampaknya yang berbeda. Jadi secara resmi mulai berlaku efektif secara normatif sejak 2 Januari 2026 dengan implementasi bertahap di lapangan. Jadi perlu untuk kita clearkan karena ini juga mengundang polemik, ada yang berpendapat lain dan lain-lain. Jadi saya akan clearkan dengan narasumber yang sudah saya undang. Ini sebenarnya kalau tadi saya simak, saya nonton ya press conference ada Mas Albert Aris ya. Ini adalah ahli ya dalam proses waktu itu pembentukan KUHP dan juga menjadi juru bicara sosialisasi KUHP. Betul. Waktunya panjang kalau untuk KUHP. KUHP yang singkat sekali dan itu juga mengundang kontroversi. Terima kasih Mas Albert sudah berkenan untuk hadir ya kali ini. Makasih Christian. Lama tak berjumpa. Lama sekali ya, betul. Lama sekali kita nggak berjumpa. Kali ini kita bahas yang sangat krusial dan menjadi salah satu sorotan utama di awal tahun 2026 ini. Di satu sisi kita tentu berbahagia dan berbangga ada KUHP dan KUHP nasional ya. Setelah sekian lama kita menggunakan KUHP yang apa istilah tepatnya ya? Diundangkan ya, itu kan sebenarnya adalah produk kolonial ya Belanda gitu, kemudian diundangkan dalam bentuk peraturan pidana nomor 1 tahun 46. Ya, sekarang kita punya Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan Undang-Undang nomor 20 ya. Tahun 2025 tentang KUHP dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ada 3 undang-undang baru. Oke, Mas Albert, saya mau mulai dengan sesuatu yang general dulu, bahwa ini sebagai pijakan berpikir dari 2 kutub yang berbeda yang mempermasalahkan beberapa poin dalam KUHP maupun dalam KUHP, yaitu bahwa ya hukum pidana itu kan adalah representasi dari wajah negara yang paling tegas bahkan keras ya, karena punya sanksi. Negara punya daya paksa melalui pasal-pasal atau sanksi-sanksi pidana yang disediakan di dalam 2 peraturan itu, 3 peraturan itu sekarang. Tapi dalam KUHP nasional dan undang-undang penyesuaian pidana yang baru ini sebenarnya representasi wajah negara yang mau ditunjukkan itu adalah wajah negara yang mau melindungi warga negara atau wajah negara yang mau mengendalikan dan mengontrol warga negaranya dengan sangat kuat dan overextended gitu. Yang mana sebenarnya? Jadi begini Christian, kalau bicara tentang KUHP itu adalah ius punale. Ius punale itu adalah kewenangan negara untuk menetapkan suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan gitu ya. Jadi benar juga kata Herman Mannheim, kriminolog Jerman, kalau mau lihat peradaban dari suatu bangsa, lihatlah isi KUHP-nya gitu ya.
Nah, KUHP nasional itu lahir dari ide dasar keseimbangan yang meninggalkan model keadilan retributif yang bersumber dari hukum pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, sekarang menjadi KUHP yang menghadirkan keadilan korektif buat pelakunya, keadilan rehabilitatif buat pelaku dan korban, dan juga keadilan restoratif buat korbannya. Jadi KUHP nasional ini disusun dengan ide dasar bahwa pengenaan pidana penjara itu harus menjadi ultimum remedium, sanksi yang paling terakhir. Makanya kalau kita perhatikan dalam KUHP nasional, pidana penjara itu dalam buku 2 hampir 97% dialternatifkan dengan pidana denda. Jadi pidana penjara atau pidana denda gitu ya. Nah berikutnya kalau kita bicara tentang Undang-Undang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, mengapa perlu disesuaikan? Karena ada 191 undang-undang di luar KUHP yang bersanksi pidana, serta mungkin puluhan ribu perda yang tidak memiliki standar yang sama. Oleh karena itu, hadirnya KUHP nasional, khususnya buku 1, mulai dari pasal 1 sampai 187 KUHP nasional, itu dia akan menjadi semacam katakanlah miniatur konstitusi buat hukum pidana nasional. Oleh karena itu, mau nggak mau harus menyesuaikan dan tunduk pada berlakunya buku 1 KUHP, tapi bisa disimpangi oleh 5 tindak pidana khusus. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang menjadi musuh kita bersama gitu ya. Yang ketiga, bicara tentang KUHP, KUHP itu adalah ius puniendi, hak negara untuk memidana, hak negara untuk menyidik, menuntut, dan memproses pidana. Kita memang menyadari bahwa KUHP itu, kalau tadi KUHP adalah konstitusinya hukum pidana, kalau KUHP adalah miniatur konstitusinya Undang-Undang Dasar. Nah, apa maksudnya ini? Karena kewenangan negara itu begitu besar dalam memproses seorang pelaku tindak pidana. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa KUHP yang baru ini adalah bukan hanya untuk memproses pelaku tindak pidana, tetapi memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Itu intinya. Iya. Nah, mari kita coba terjemahkan, kita coba bahas satu persatu apa yang menjadi kemudian kalau kita pantau di media sosial, mulai menanjak lagi pembicaraannya itu sejak menuju tanggal 2 Januari karena memang efektif berlaku secara resmi dan normatif dan pemberlakuannya secara bertahap ya, karena kan memang butuh penyesuaian. Ya, salah satu yang paling mengemuka dan saya ingat sekali itu menjadi sangat triggering emotion bagi setiap orang ya, karena ketika Menteri IMIPAS mengatakan bahwa mungkin korupsi juga bisa masuk ya ke dalam kategori yang bisa disanksi sosial. Jadi kan kita jadi mikir, enak betul jadi koruptor. Koruptor mungkin kalau kecil-kecil aja nggak apa-apa kali ya, hanya disanksi kerja sosial gitu. Itu tepat diterjemahkan demikian? Oke, saya coba jawab secara normatif dalam ketentuan buku 1 ya. Jadi gini, pasal 65 KUHP nasional mengatur ada 5 jenis pidana pokok. Pertama adalah pidana penjara, kemudian tutupan, denda, pengawasan, dan kerja sosial. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa pidana penjara memang bukan lagi menjadi primadona atau hal yang utama untuk diterapkan. Tetapi dalam konteks penjatuhan pidana kerja sosial, ketentuan pasal 85 KUHP nasional menentukan bahwa hakim kalau dia memeriksa dan mengadili suatu perkara yang tindak pidananya diancam dengan pidana 5 tahun dan kemudian hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan atau pidana denda kategori 2 10 juta, maka pidana kerja sosial itu boleh dijatuhkan sebagai bagian dari community service, sebagai cara lain untuk menjatuhkan pidana penjara. Nah tadi sekarang isunya dihubungkan nih, apakah koruptor tanda kutip bisa dikenakan pidana kerja sosial? Katakanlah koruptor yang melanggar tindak pidana suap atau gratifikasi dan sebagainya ya di luar pasal 2 pasal 3 ya. Karena pasal 2 pasal 3 nggak mungkin. Karena ancaman pidana itu tinggi gitu kan. Pasal 2 aja minimal 4 tahun. Betul. Maksimal 20 tahun. Jadi nggak mungkin lah gitu. Nah, jadi, konteksnya yang menimbulkan kerugian negara ya. Ya, konteksnya bagaimana dengan koruptor? Saya pikir gini. Hakim dalam KUHP baru dalam pasal 51 sampai pasal 54 itu dibekali dengan tujuan dan pedoman pemidanaan. Standard of sentencing. Jadi tujuan pemidanaan itu diatur dalam pasal 51, pedoman pemidanaan ada 11 yang mengatur bagaimana hakim dan aparat penegak hukum itu harus mengelaborasi kepastian hukum yang berkeadilan. Maka menurut hemat saya tidak serta-merta koruptor yang itu bisa meminta pidana kerja sosial. Kenapa? Karena konteksnya pertama,
korupsi itu adalah termasuk dalam tindak pidana khusus, 5 tindak pidana khusus yang extraordinary yang boleh menyimpangi buku 1. Nah, artinya apa, Fris? Ketika tindak pidana korupsi itu boleh menyimpangi buku 1, maka penjatuhan sanksinya itu juga haruslah diutamakan untuk memenuhi tujuan dari pemberantasan korupsi. Sedangkan kalau pidana kerja sosial itu kan adalah modus cara lain yang mengadakan dalam mengenakan pidana penjara yang notabene sebenarnya dikenakan tindak pidana sifatnya itu korbannya itu tidak banyak. Tapi apakah dalam tataran implementasi bisa dipastikan demikian gitu? Karena kan biasanya di Indonesia ini dalam tataran implementasi itu perlu namanya peraturan yang mengatur secara eksplisit. Harus bilang, hey hakim nggak boleh ya kamu menetapkan sanksi bahwa ini nggak boleh dikurung atau dipidana penjara, tapi di sanksi sosial saja, kerja sosial saja. Ada aturan secara tegas. Nah, aturan yang membatasi seperti saya katakan tadi adalah memang batasnya itu adalah untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 5 tahun. Makanya saya kasih contoh kan, katakanlah contohnya misalkan tindak pidana suap gitu ya, yang tidak lebih dari 5 tahun. Nah, menurut hemat saya, hakim dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang sudah dilengkapi dalam buku 1 KUHP, plus dengan tujuan pemberantasan korupsi, seharusnya tidak boleh menjatuhkan pidana kerja sosial buat para koruptor gitu ya. Karena itu menyimpangi perjuangan. Kalaupun masuk dalam mekanisme plea bargain dalam KUHP baru, plea bargain itu adalah perjanjian pengakuan bersalah. Kan ada 3 syarat tuh. Pertama, ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan yang ketiga itu adalah bersedia membayar ganti rugi. Pertanyaannya, kalau tindak pidana suap membayar ganti rugi ke siapa? 3 syarat itu kan harus terpenuhi dalam pelaksanaan perjanjian pengakuan bersalah dalam secara kumulatif gitu. Jadi saya pikir kalaupun masuk dalam plea bargain itu pun dilihat lagi konteksnya. Apakah ketika seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka sanksi yang pidana bisa dijatuhkan adalah tetap penjara, bukan pidana kerja sosial loh. Jadi dalam konteks plea bargain itu pun pidana yang dijatuhkan maksimal adalah 3 tahun penjara. Jadi saya rasa mekanismenya nggak bisa disederhanakan, oh kalau koruptor melakukan tindak pidana suap atau menerima suap lah katakan dia serta-merta langsung dikenakan pidana kerja sosial. Saya pikir nggak bisa demikian. Jadi terjemahan penafsirannya nggak bisa serta-merta demikian ya. Betul. Ketika disebutkan bahwa ada beberapa tindak pidana yang sanksinya di bawah atau rendah itu boleh alihkan menjadi sanksi kerja sosial. Betul. Apalagi pasal 2 pasal 3 itu kan ancamannya kan yang kerugian 20 negara tahun. Iya, kerugian keuangan negara. Gitu ya. Jadi kayaknya nggak mungkin bisa diterjemahkan bisa dilakukan penjatuhan pidana kerja sosial untuk pasal 85. Oke. Termasuk Mas Albert, yang jadi pertanyaan adalah ini kan KUHP dan KUHA baru. Kenapa dalam KUHP ada pengaturan mengenai tindak pidana korupsi, sedangkan kita tahu tindak pidana korupsi sendiri itu sudah punya leg spesialis ya. Dia sudah punya undang-undang khusus sendiri. Kenapa masih diatur di KUHP? Ya, jadi semangatnya adalah rekodifikasi terbuka dan terbatas. Apa maksudnya? Jadi beberapa kejahatan inti dari tindak pidana korupsi itu, katakanlah misalnya pasal 2, pasal 3, pasal 5, itu ditarik sebagian ke dalam bab 35 KUHP baru, supaya buku 1 yang mengandung sejumlah pembaruan asas hukum pidana ini bisa diterapkan, tapi dengan catatan penting bahwa 5 tindak pidana khusus tersebut termasuk tipikor, boleh mengesampingkan berlaku buku 1. Artinya apa? Tindak pidana korupsi masih menjadi leg spesialis dari buku 1 KUHP baru. Jadi kalau ada yang berpandangan bahwa dengan adanya pengaturan tindak pidana korupsi di dalam KUHP, maka siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bisa dengan bebas memilih nih KUHP menguntungkan gue apa enggak ya, ini undang-undang tipikor menguntungkan gue apa enggak. Saya kasih contoh sederhana, Fris. Misalkan dalam konteks percobaan tindak pidana. Percobaan itu kan adalah delik yang nggak selesai. Percobaan itu elemennya tadi dari adanya niat dari si pelaku, kemudian ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga adalah tidak selesainya perbuatan itu di luar kehendak si pelaku. Saya kasih contoh sedikit misalnya. Percobaan dalam KUHP itu kan ancaman pidananya dikurangi 1/3. Jadi maksimal 2/3 yang bisa dijatuhkan gitu ya. Katakanlah ada orang si A ini adalah seorang pengusaha. Dia mau menyuap si C, kemudian melalui si B. Dalam perjalanannya si B ini kena operasi tangkap tangan dari KPK. Uangnya belum diterima di C. Berarti ini secara teoretik ini termasuk dalam konteks percobaan tindak pidana. Menurut KUHP itu pidananya dikurangi 1/3. Tetapi menurut pasal 15 Undang-Undang Tipikor, percobaan tindak pidana korupsi dianggap sebagai delik selesai dan
pelakunya dapat dijatuhi dengan pidana yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi itu contoh bahwa percobaan di Undang-Undang Tipikor bisa menyimpangi KUHP baru, tetap bisa menyimpangi tempatnya. Nah, kalau orang awam pasti nanya ngapain diatur sih kalau misalnya bisa menyimpangi undang-undang tindak pidana korupsi? Tadi saya sudah katakan bahwa semangatnya kan adalah KUHP ini ibarat sebuah rumah besar, Chris. Untuk mengkodifikasikan dan mengkonsolidasikan seluruh aturan hukum pidana supaya standarnya itu kurang lebih jangan terlalu banyak yang berbeda gitu. Tetapi standar yang berbeda tersebut tetap bisa dikecualikan oleh 5 tindak pidana khusus tadi. Jadi hanya 5 tindak pidana khusus tadi, yaitu pelanggaran HAM berat, korupsi, narkotika, terorisme, dan pencucian uang, yang sementara ini boleh menyimpangi ketentuan buku 1 karena kekhususan dan extraordinary dari kelima tindak pidana khusus tersebut. Gitu. Oke. Itu mengenai korupsi. Saya mau masuk ke pasal-pasal KUHP baru yang dinilai kontroversial, yang saya yakin sebenarnya Mas Albert mengingat ini memorinya dulu ya, sejak dari masa proses pembentukan pun ya, pembahasan di DPR pun ini sudah menuai polemik dari sebagian pihak. Mengenai penyerangan kehormatan presiden dan lembaga negara, itu kalau dilihat kan ada di pasal 218, 219 itu terhadap presiden dan wakil presiden, ancaman hukumannya maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Pasal 240, 241 itu terhadap pemerintah atau lembaga negara, termasuk dalam ini DPR, DPD, MA, MK, pokoknya lembaga negara lah ya. Ancaman maksimal juga 3 tahun penjara. Nah, ini kan di KUHP ini kan diklaim sebagai delik aduan, tetapi tetap problematik karena ada chilling effect. Jadi kalau kritik publik ada ketimpangan relasi, bagaimanapun saya mau laporin tapi itu kan presiden, saya mau laporin tapi kan wakil presiden, mau diproses secara berimbang atau enggak sih? Itu bagaimana menjelaskan? Iya, yang pertama begini, kita tahu di seluruh dunia yang namanya penghinaan itu adalah perbuatan yang intrinsically wrong. Sesuatu yang memang nggak bisa dibenarkan dengan ajaran apapun. Absolut salah. Ya. Mau ajaran hukum, ajaran moral, ajaran agama, penghinaan nggak bisa dibenarkan dengan alasan apapun gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks pengaturan pasal penghinaan presiden dan pasal penghinaan terhadap lembaga negara dalam KUHP, sudah dikatakan bahwa jenis deliknya adalah aduan. Artinya, kalaupun perbuatan itu sifatnya menghina, tapi tidak akan ada proses hukum kalau presiden dan wakil presiden sendiri tidak membuat pengaduan secara sah dan resmi. Harus dia ya? Harus dia sendiri. Tidak dan bisa diwakilkan? Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dikuasakan. Dan kalau untuk lembaga negara, itu harus pimpinannya sendiri yang membuat pengaduan. Memang bisa dilakukan secara tertulis, tetapi tidak boleh dikuasakan. Gitu. Ini adalah wujud keseimbangan dan ide dasar keseimbangan dalam berdemokrasi, bahwa perbuatan yang melawan hukum, tetapi tidak akan ada proses tanpa ada pengaduan yang sah, gitu ya. Nah, setelah itu, Fris, penting juga buat masyarakat mengetahui untuk bisa membedakan mana kritik, mana delik nih. Kalau kritik itu kan ditujukan kepada kebijakan, perbedaan pandangan antara pemerintah, program dan kebijakan pemerintah kok seperti ini misalnya gitu kan, itu tidak dipidana. Dalam penjelasan pasal 218 dan 240 itu tegas sekali jelas, kritik itu nggak apa-apa. Tapi sementara ini memang kita menilai ada beberapa disinformasi yang mengatakan bahwa kritik itu akan dikriminalisasi. Enggak, kritik tidak dikriminalisasi. Yang dikriminalisasi adalah perbuatan menghina, menista, dan memfitnah. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi kan, tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah dan resmi dari presiden atau wakil presiden. Tetapi kan kalau misalnya benar, misalnya katakanlah ya subjek hukum yang diatur di sini ya, presiden atau wakil presiden atau pimpinan-pimpinan lembaga negara merasa dihina, kemudian melaporkan, mengadukan menggunakan haknya ini, mengadukan kepada polisi gitu ya, kepada penegak hukum dan kemudian diproses. Kan bagaimanapun yang dibayangkan kita adalah ini antara penguasa negara sama negara itu secara timpang dong. Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan, adakah klausul lain atau instrumen lain untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum itu tidak akan dipengaruhi oleh ketimpangan antara posisi penguasa negara dengan warga negara yang ia laporkan, ia adukan. Jadi dalam pasal 218 tentang tindak pidana penyerangan harkat dan martabat diri presiden, singkatnya penghinaan presiden lah gitu ya. Ada alasan penghapus pidana khusus yang ditempatkan oleh pembentuk undang-undang, yaitu bukan penyerangan harkat dan martabat diri presiden. Kalau itu dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Jadi memang bicara tentang ketimpangan, potensi itu akan selalu ada. Bayangkan, Fris, kalau
presiden sampai membuat pengaduan, yang terima pengaduannya adalah katakanlah rekan-rekan Polri, yang nuntut adalah rekan kejaksaan, itu kan secara hierarkis kan ada semacam subordinasi gitu kan ya. Tetapi yang bisa dipastikan adalah Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya akan menguji itu kritik atau delik. Kalau kritik nggak bisa dipidana, Presiden. Kalau delik masih ada juga layering-nya lagi, ada lapisannya lagi. Itu dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri atau tidak. Kalau dilakukan untuk kepentingan umum dan terpaksa membela diri, maka sifat melawan hukumnya hapus. Karena kan tadi ya muncul di press conference diadakan di Kementerian Hukum ya, ditanyakan oleh salah satu wartawan, sekarang tuh punya kesukaan kita tuh bikin meme, bikin meme atau mengambil ekspresi-ekspresi tertentu yang menimbulkan efek psikologi tertentu bagi yang melihat kepada pejabat negara gitu ya, kan itu secara tidak disadari atau disadari pun itu menimbulkan efek psikologi yang bisa jadi itu sebenarnya untuk merendahkan yang bersangkutan, termasuk para pejabat negara. Itu kan jadi pertanyaan ketika dalam tataran implementasi. Iya, prinsipnya gini, baik meme atau stiker di WhatsApp yang seringkali kita gunakan, itu kan sedapat mungkin nggak mengandung materi muatan yang sifatnya asusila atau sifatnya merendahkan. Tapi kalaupun itu ada, Chris, yang sifatnya merendahkan atau menghina, tidak akan ada proses hukum kok kalau presiden atau wakil presiden tidak sendiri membuat pengaduan. Dan dalam konteks negara kita, negara yang demokrasi ini, Chris, saya kok mencoba menimbang-nimbang ya. Kemungkinan besar akan dipikir ulang sedemikian rupa membuat pengaduan atau tidak. Karena dampak politik dan juga dampak hukumnya kan akan sangat besar sekali. Dan jangan lupa, Fris, kalau kita memiliki kesabaran dan juga ikhtiar untuk mencari keadilan, ada kok buktinya, Fris. Buktinya salah satu aktivis Haris dan Fathia itu bisa diputus bebas loh oleh pengadilan karena dianggap katakanlah menghina pejabat aktif pada waktu itu. Tapi dengan perjuangan dan dengan semangat untuk mencari keadilan, akhirnya diputus bebas, free dari segala dakwaan. Bagian dari check and balances oleh cabang kekuasaan kehakiman terhadap. Betul, artinya kan yudikatif kan juga akan mengecek apakah ini termasuk dalam kritik atau delik atau ada penghapus pidananya atau tidak gitu kan dalam suatu perkara. Jadi menurut saya pengaturan pasal 218 dan 240 ini adalah wujud keseimbangan. Bahwa di satu sisi ada kebebasan berpendapat, tapi di sisi lain juga marwah, citra, dan juga harkat dan martabat diri presiden itu harus tetap dijaga. Jadi kalau ini diterjemahkan atau ditafsirkan bahwa ini adalah pasal untuk membungkam kritik, itu tepat atau tidak? Sangat tidak tepat, Fris. Karena jelas kritik nggak bisa dipidana. Yang bisa dipidana adalah penghinaan. Tetapi lagi-lagi, kalaupun presidennya dihina, keberadaan dari pasal 218 dan 240 ini sekaligus, saya katakan sekaligus, menutup celah buat relawan, simpatisan, atau pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan. Saya boleh kasih data sedikit, Fris? Dalam kurun waktu 2014 sampai 2019, saya pernah melakukan sejumlah riset kecil-kecilan, ya, Fris, yang menyatakan bahwa ada 9 laporan polisi yang diproses yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi tidak pernah membuat laporan. Bahkan di beberapa kesempatan Pak Jokowi mengatakan ora popo dihina. Tetapi praktek itu kemudian menjadi terdistorsi karena penegakan hukumnya mencari pasal-pasal lain yang tidak relevan, Fris. Katakanlah pelaku penghinaan presiden dijerat dengan pasal penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, yang sebenarnya nggak nyambung, nggak ada korelasinya, tetapi cenderung dipaksakan. Dengan adanya pengaturan pasal 218 dan 240 ini, semua perbuatan tadi itu dikanalisasi. Dimuarakan kan, oh ini pasalnya ini nih, pasal ini. Dan tadi seperti saya katakan lagi, kalau presidennya nggak mau mengadu, wapresnya nggak mau mengadu, apa urusannya dengan relawan dan simpatisan tanpa mengurangi sama? Faktanya beberapa tahun ini. Ya, mereka boleh marah. Mereka boleh tidak terima kalau junjungan atau pujaannya dihina. Tapi tidak ada proses hukum kalau presiden tidak membuat keputusan untuk mengadukannya. Dan saya pikir presiden akan menimbang dengan sangat untuk menggunakan haknya itu. Karena apa? Kan ada postulat ya kan. Juroswo uti nemo cogito. Tiada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya. Apalagi untuk mengadukan
warga masyarakatnya sendiri. Tapi itu sekali lagi tetap di reserve menjadi haknya presiden. Kalau dia mau menggunakan boleh. Tapi kalaupun dia menggunakan, masih ada Mahkamah Agung untuk menguji. Cabang kekuasaan yudikatif sebagai balancesnya ya. Check and balancesnya. Kemudian hal lain ya soal kohabitasi ya. Ya Penzinahan dan kohabitasi maksudnya? Ini diatur di pasal 411 ya sama 412 ya. Ini nggak bisa berlaku retroaktif, nggak bisa diproses tanpa pengaduan yang sah gitu ya. Dan saat ini bisa dilakukan, kalau dulu di KUHP lama itu hanya oleh pasangan ya. Iya, yang terikat perkawinan. Istri atau suami ya. Kalau sekarang orang yang belum menikah pun itu bisa dilaporkan. Bisa diadukan. Bisa diadukan oleh anggota keluarga. Ya. Ini negara nggak masuk ke ranah pribadi warga negara gitu sambil ngurusin yang terlalu domestik gitu. Jadi isu besar KUHP di grassroots ya akar rumput itu memang cuma dua itu tuh. Kebebasan berekspresi berpendapat dan juga ruang privat masyarakat gitu ya. Kalau bicara tentang penzinahan kohabitasi, saya pikir pijakan kita masih sama, Fris. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin yang memang menjadi ciri dari kehidupan masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan perzinahan, memang betul legal standing atau kedudukan hukum dari pengadunya diperluas, Fris. Kalau dulu kan bukan hanya suami atau istri bagi mereka yang terikat perkawinan yang berwenang untuk mengadu. Itu aduan ya? Aduan. Kalau sekarang orang tua atau anak boleh mengadu bagi mereka yang tidak terikat perkawinan, bagi pelakunya yang tidak terikat perkawinan. Tetapi ada satu hal penting juga, Fris. Di satu sisi memang seolah-olah kesannya KUHP masuk ke dalam ruang privat masyarakat. Tapi dari sisi sebaliknya, dari angle sebaliknya, bukankah pengaturan ini dapat meminimalisir terjadi persekusi? Betul, perzinahan adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi tidak akan ada proses tanpa pengaduan dari pihak yang berhak. Sekaligus juga memastikan pihak ketiga lainnya nggak boleh melakukan persekusi atau main hakim sendiri, menggerbek dan sebagainya. Kan ini urusan privat, kembali lagi ke ruang privat masyarakat. Jadi sekali lagi ada ide dasar keseimbangan. Nah, kalau kohabitasi, Yuris, kohabitasi itu adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Legal standingnya sama seperti perzinahan, tetapi dipastikan adalah sebenarnya ini adalah untuk mendorong supaya masyarakat yang selama hidup bersama tanpa ikatan perkawinan untuk mencatatkan perkawinannya gitu ya. Karena memang undang-undang perkawinan memang memisahkan antara keabsahan perkawinan dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan dengan soal pencatatannya. Jadi nggak apa-apa dipencatatkan kan, jadi juga untuk ahli waris atau anak-anak yang lahir dari kehidupan mereka itu terjamin, First, gitu. Jadi sebenarnya semangatnya adalah untuk mencatatkan perkawinan, sekaligus ini memastikan nih, Fris. Kalau kita perhatikan di penjelasan pasal 412 tentang kohabitasi, itu pengaturan di KUHP sekaligus mengesampingkan seluruh aturan di peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Jadi perda nanti di waktu yang akan datang nggak boleh lagi mengatur substansi yang sama yang berkaitan dengan kohabitasi. Termasuk misalnya perda-perda tertentu di daerah-daerah tertentu kan mengatur ya, ada peraturan khusus. Ya, perda-perda itu nggak boleh mengatur, tapi memang negara lagi-lagi mengakui dan menghormati kekhususan dan keistimewaan. Untuk katakanlah untuk Aceh dan Papua itu tidak terjangkau oleh penjelasan pasal 412. Karena mereka punya status khusus ya. Dan diakui oleh konstitusi. Ya. Oke. Kemudian saya yakin dulu pertanyaan kesekian ke Mas Albert ya soal kebebasan berpendapat ini 256 ya, penyelenggaraan unjuk rasa tanpa pemberitahuan. Ya betul, tanpa pemberitahuan. Ini kan terganggunya kepentingan umum atau keonaran. Nah, unsur keonaran atau gangguan kepentingan umum ini kan harus dibuktikan. Betul. Ya. Apa dasarnya? Ada tolok ukur yang jelas, rigid, supaya kemudian jangan sampai subjektif dari penegak hukum. Wah, ini udah menimbulkan keonaran, tolak ukurnya apa? Udah menimbulkan banyak komentar misalnya di media sosial atau ada saling pukul di saat unjuk rasa tuh? Iya. Jadi pertama perlu kita pastikan lagi nih, Pris. Pasal 256 ini adalah pasal yang memiliki dua pengandaian. Yang pertama, kalau unjuk rasa atau demonstrasi itu tidak diberitahukan kepada pihak yang berwajib. Kenapa perlu diberitahukan sih? Supaya aparat itu atau petugas itu bisa melakukan antisipasi, mitigasi, bahkan kalau perlu pengalihan lalu lintas ya kan. Karena kan dari hak berdemonstrasi ada hak orang lain untuk menggunakan jalan.
Tadi Pak Wamen juga sempat mengisahkan contoh ada ambulans yang terganggu pada saat terjadi demonstrasi gitu ya. Nah, pengandaian yang kedua adalah kalau terjadi akibat. Akibat dari demonstrasi yang tadi tidak diberitahukan. Nah, konteksnya apa, Prince? Berarti kan sebagai delik material, delik yang menitik beratkan ada akibat. Akibat yang terjadi secara nyata itu harus dibuktikan. Akibat dari unjuk rasa yang tidak diberitahukan. Jadi kalau ada unjuk rasa yang sudah diberitahukan tapi terjadi akibat keonaran, yang misalkan terjadi keributan lah, terjadi kerusuhan dan sebagainya, itu tidak bisa dijerat Nggak sama masuk di pasal 256 Nggak bisa, ini. karena satu unsurnya nggak terpenuhi. Artinya bisa ditindak tapi bukan dengan pasal ini, Chris, gitu. Nah, artinya dari satu sisi negara mengakui kebebasan berekspresi berpendapat, tapi jangan lupa ada hak orang lain juga di pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat tadi. Jadi kalau ini ditafsirkan ini untuk ini sebuah pasal karet untuk bisa mempersempit ruang kebebasan berpendapat dari masyarakat, itu benar atau tidak? Tidak demikian, Fris, saya rasa. Karena saya ingat betul waktu itu penyusunan pasal ini juga sudah mendapat banyak masukan dari masyarakat sipil. Kalaupun rekan-rekan masyarakat sipil saat ini keberatan, ya itu pasti kan hal yang wajar ya. Tetapi saya mau pastikan gini, yang dimaksud tadi pertanyaan tentang kerusuhan itu harus kerusuhan yang terjadi di dunia fisik, bukan dunia nyata. Maksudnya nggak rame di Twitter atau nggak rame di TikTok, di tetapi gitu? Harus terjadi keonaran di ruang nyata. Keonaran di ruang nyata seperti apa? Ya gampang penafsirannya dengan menggunakan misalkan katakanlah ada penggunaan tenaga bersama, kekerasan terhadap orang atau barang gitu. Itu merupakan tafsiran dari apa yang dimaksud dengan keonaran atau kerusuhan menurut KUHP nasional. Jadi ada batas-batasnya ya. Iya. Tadi saya mau clear soal itu karena kan langsung ditarik bahwa ini adalah bentuk untuk mempersempit ruang kebebasan berpendapat. Boleh berdemonstrasi asal diberitahu dong, supaya tadi kan aparat petugas bisa mengantisipasi, memitigasi, melakukan rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Dan itu tadi ya, kan kadang-kadang dalam demonstrasi ketika dia sudah punya dan sudah melakukan pemberitahuan, ada suratnya, itu tidak akan masuk dalam pasal ini. Ya, artinya bukan izin ya, pemberitahuan tapi. Ya, pemberitahuan. Dan itu juga sering dipersepsikan lain ya, bahwa pemberitahuan dan juga izin ya. Pemberitahuan ya? Pemberitahuan. Oke, pemberitahuan. Dan itu memang sudah ada juga di Undang-Undang 9 atau 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat kan di muka umum. Oke. Saya ke living law nih, hukum yang hidup di pasal 2 ya, bahwa ada ketentuan yang memungkinkan seseorang dipidana berdasarkan hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak tertulis dalam KUHP nasional. Bukankah ini membuka ruang ketimpangan hukum gitu ya? Di satu daerah bisa jadi nilai rasa masyarakat di daerah tersebut merasa ini salah, jadi harus diatur dong. Bukankah ini membuka ruang persekusi di setiap nilai-nilai di tingkat berdasarkan nilai-nilai lokal gitu? Ini nggak khawatir dengan adanya pasal ini? Ya, jadi begini, Chris. Nanti living law itu harus dituangkan dalam peraturan daerah, gitu ya. Peraturan daerah tersebut berarti otomatis hanya berlaku di wilayah itu saja, nggak bisa berlaku untuk wilayah lain. Dan pengaturannya itu disertai dengan batas-batas margin apresiasi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, prinsip hukum yang berlaku umum dan hak asasi manusia. Dan saya kebetulan mengikuti pembahasan RPP tentang living law di Kementerian Hukum. Perda tindak pidana adat ini berbeda dengan perda ketertiban umum. Kenapa saya katakan berbeda? Sebelum pada akhirnya nanti ditetapkan oleh pemerintahan daerah sebagai perda, ada filterisasi yang dilakukan oleh Kemenkum untuk menguji dan mengecek apakah perbuatannya sudah diatur dalam KUHP belum. Kalau perbuatan sudah diatur dalam KUHP nggak boleh masuk dalam perda. Kedua, margin apresiasinya. Kalau bertentangan dengan Pancasila, diskriminatif, itu ada filter di Kemenkum. Nggak boleh nih, jangan begini dong ngaturnya nih. Ini misalkan merugikan kelompok yang rentan, tertentu misalnya, ya tertentu atau kelompok perempuan, anak dan kelompok yang termarginalkan misalnya. Jangan ada pada seperti ini. Ada filterisasi di Kemenkum gitu ya. Dan yang ketiga, karena dia itu perda, maka rujukannya kan menjadi jelas. Jadi penguatan dari living law tersebut supaya tidak bertentangan asas legalitas dituangkan dalam perda. Supaya wujudnya itu ada gitu kan. Jadi tidak akan terjadi kekhawatiran misalnya dalam satu daerah, faktanya di Indonesia, itu kan terdiri dari banyak suku tuh. Ada punya aturan masing-masing, punya hukum adat masing-masing di satu daerah. Yang bisa jadi menurut satu kelompok masyarakat adat ini salah, tapi menurut kelompok masyarakat adat tertentu di daerah yang sama itu benar. Gini, pengaturan dan
pengaturan dan penyusunannya kan itu kan melibatkan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat itu sudah ada Permendagri tersendiri yang mengatur bagaimana sih batas wilayahnya, penetapan masyarakat hukum adat dan sebagainya. Jadi karena itu sudah dipikirkan sedemikian rupa, harusnya irisan-irisan itu bisa diselesaikan. Katakanlah perda itu berlaku hanya di kota, kabupaten atau provinsi tertentu gitu. Kalau memang irisan hukum adatnya sama, itu akan diatur dalam perda setingkat provinsi. Jadi tidak akan bertentangan dengan hukum yang hidup, karena memang ketika disusun itu nanti RPP-nya mengamanatkan harus melibatkan masyarakat hukum adat. Nah, di satu sisi Fris, yang menarik ini Fris, memang di satu sisi hukum yang hidup dalam masyarakat itu bisa menjadi dasar untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan dalam suatu perda. Tapi di sisi lain, pasal 35 KUHP baru mengatakan bahwa dia juga bisa menjadi alasan pembenar dalam batas-batas tertentu. Saya kasih contoh boleh Fris ya. Ada kasus seorang masyarakat Bali yang namanya Nyoman Sukena. Suatu hari dia kedatangan seekor landak, dan landak itu diberi makan sama dia. Besokannya landaknya itu datang lagi ngajak teman-temannya. Konon ceritanya seperti itulah. Singkat cerita, Nyoman Sukena ditangkap penegak hukum karena katanya Nyoman Sukena itu melanggar undang-undang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, gitu ya. Singkat cerita, ketika sudah viral, barulah ketahuan bahwa landak tersebut tidak pernah dieksploitasi, tidak pernah dikomersialkan oleh Nyoman Sukena, dan konon katanya berguna untuk upacara masyarakat adat setempat. Nah, dalam pasal 35 KUHP baru, ketiadaan sifat melawan hukum menurut masyarakat adalah alasan pembenar. Jadi di satu sisi juga itu bisa, selain menjadi dasar kriminalisasi, dia bisa menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum. Jadi kalau memang bagi kelompok masyarakat adat tertentu ini tidak merupakan atau bukan merupakan sebuah kesalahan, itu bisa jadi alasan. Tapi harus bergantung pada margin apresiasi tadi ya, apakah sesuai dengan Pancasila, hak asasi manusia. Ini untuk menutup celah jangan sampai kebablasan juga. Gitu. Kemudian yang berikutnya kita udah bahas ini, saya ingat sekali waktu saya masih di televisi, sebuah stasiun televisi sudah bahas ini ya, karena kaitannya dengan misalnya kasusnya Verdi Sambo. Ini mengenai pidana mati ya. Di pasal 100 betul ya, pasal 100 bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jadi sekarang nggak ada namanya pidana mati itu pidana mati, tapi dia menunggu masa percobaan apakah dia berkelakuan baik dan lain-lain. Bukankah ini membuka celah selebar-lebarnya kepada siapapun yang mau memanfaatkan untuk lolos dari ancaman pidana mati gitu? Iya, jadi gini Fris, pengaturan pidana mati itu sifatnya sui generis khusus ya. Makanya pidana mati dikeluarkan dari jenis pidana pokok dari pasal 65. Pidana mati itu adalah pidana yang secara khusus diatur dan selalu diancamkan secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pertanyaan utama, kenapa perlu ada masa percobaan selama 10 tahun? Ini adalah lagi-lagi dasar keseimbangan dari pembentuk undang-undang untuk menyatukan pertentangan antara kelompok yang pro dan kontra terhadap pidana mati. Jadi ada dua kubu nih, Fris. Di dunia ya? Di dunia ada dua kubu, yang satu kelompok retensionis yang masih mempertahankan pidana mati, satu sisi ada kelompok abolisionis yang hendak menghapuskan pidana mati. Makanya pidana mati menurut KUHP Nasional Indonesia adalah pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu orang akan dilihat apakah dia ada perubahan sikap, ada perbaikan diri, ada pertobatan. Karena ada ungkapan kan, everyone deserve not only second chance. Setiap orang tuh berhak bukan hanya kesempatan kedua gitu ya. Mungkin dia melakukan satu tindak pidana, katakanlah pembunuhan berencana atau apapun juga yang berat, tetapi selama 10 tahun tersebut ada tim assessment yang akan menguji antar kementerian lembaga terkait, khususnya bahkan melibatkan rekan-rekan Polri, rekan-rekan Kejaksaan, rekan-rekan IMIPAS juga dan Kemenkum untuk menilai apakah ada perubahan sehingga dia berhak atas komutasi. Komutasi adalah perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Jadi memang prosesnya 10 tahun itu saya pikir bukan waktu yang singkat, tetapi 10 tahun itu cukup untuk menilai apakah memang dia deserve, berhak untuk mendapat komutasi menjadi seumur hidup. Karena kan yang menjadi kekhawatiran banyak orang adalah ketika ini bisa jadi lagi-lagi seperti pola pikir melihat pasal-pasal lain dalam KUHP gitu ya, bahwa ini membuka celah untuk transaksi gitu ya. Kamu mau dikurangin nggak? Mau berubah nggak sanksi hukumannya dari hukuman pidana mati menjadi jenis pidana lain gitu? Itu bagaimana? Ada pasal atau klausul lain yang menutup celah itu? Ada. Jadi dalam undang-undang pelaksanaan pidana mati, tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, kalau memang rasanya 10 tahun itu tidak ada perubahan, maka Jaksa Agung itu boleh melaksanakan pidana mati.
Jadi pengaturan di KUHP bukan pidana mati itu tidak ada, pidana mati itu ada, tetapi dia harus tetap melewati masa percobaan selama 10 tahun. Saya ingat betul, Fris, sejarahnya bagaimana kata dapat itu dihilangkan di pembahasan di Komisi 3 DPR, karena memang ketika kata dapat itu dihilangkan, maka secara otomatis ketika hakim menjatuhkan pidana mati harus disertai dengan masa percobaan selama 10 tahun. Nah, kekhawatiran yang tadi Fris tanyakan itu harusnya bisa diselesaikan dengan mekanisme pengawasan. Apalagi nanti dalam KUHP yang baru, itu sistem peradilan pidananya kan berbasis teknologi. Kita akan lihat bagaimana proses assessment dari seorang itu menjadi terpidana mati, itu proses perjalanan selama 10 tahun itu harusnya bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan ya akuntabilitasnya. Oke, saya mau masuk ke KUHP ya. Kita coba sederhanakan menjadi 3 poin ya, 4 poin lah di ada banyak sekali sebenarnya perubahan-perubahan di KUHP ya. Di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tadi soal penggunaan teknologi dan pengawasan. Saya dengar di press conference bersama Pak Menteri Hukum dia menanyakan gitu ya. Seperti di LAPD, NYPD gitu ya. Setiap kali mereka melakukan penggerbekan itu kan pakai body cam ya. Jadi terlihat bagaimana tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum itu masih sesuai dengan koridor atau enggak, dan itu bisa dijadikan alat bukti untuk bisa bahkan ada di perluasan peradilan ya. Betul. Nah, ini apakah, kan pertanyaan yang muncul adalah apakah ini sudah kompatibel dengan kondisi kita gitu ya. Enggak semuanya punya CCTV, enggak semuanya punya jaringan internet. Apakah ini tidak terlalu maju pengaturannya gitu? Iya. KUHP yang baru ini, Chris, disusun dengan pendekatan yang menuju due process of law. Saya nggak berani mengatakan bahwa KUHP ini due process of law, tapi kita sedang menuju due process of law, mengingat sebagian konteks crime control model atau pengadilan kejahatan itu ternyata masih diperlukan ya. Artinya kita sedang menuju proses due process of law. Tadi penggunaan kamera pengawas sebenarnya juga bukan hanya untuk tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaan, tetapi juga bisa digunakan oleh penyidik kalau ada tuduhan yang tidak berdasar bahwa penyidik tersebut katakanlah melakukan intimidasi, melakukan penyiksaan, melakukan tindakan yang represif dan sebagainya pada saat proses pemeriksaan. Jadi itu bisa digunakan baik oleh pihak penyidik maupun juga untuk pihak tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaannya. Nah, tadi bicara tentang kesiapan, harapannya Perpres ini juga tentu bisa menjadi dasar untuk pengembangan sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi. Jadi itu juga sebagai daya dorong ya untuk bisa menerapkan digitalisasi semua tempat ya. Termasuk di aparat penegak hukum sendiri gitu ya. Betul. Tadi sampai muncul kan body cam. Kalau mungkin yang sering nonton serial-serial di luar negeri itu sudah sangat umum mereka gunakan ya. Bahkan penggunaan CCTV sebenarnya di meja interogasi kalau di luar negeri ada ya, yang hadap ke berbagai angle ya untuk bisa kerasa penonton ya, menikmat serial-serial hukum di luar negeri. Jadi dari berbagai sudut untuk bisa memastikan tidak ada penyuntingan dalam proses interogasi. Bahkan itu seru sekali kalau nonton. Kemudian yang paling, kalau ini saya sih sudah bagi penyuka serial crime-crime di luar negeri, termasuk misalnya Law and Order, mungkin sangat familiar dengan penerapan ini. Jaksa sebagai dominus litis ya, sebagai pengendali. Jadi kalau di Law and Order itu kan sangat biasa, jaksa ditelepon oleh penyidik atau polisi malam-malam ada kejadian, dia diminta untuk ke TKP dan untuk menilai apa saja yang sudah dimiliki oleh penyidik atau penyelidik gitu ya. Ini sudah cukup bukti atau enggak, itu sangat biasa, dan mereka juga sangat biasa mengontak hakim pada malam hari untuk bisa meminta persetujuan penyitaan tertentu dan lain-lain. Itu kan di Anglo-Saxon ya, di Amerika gitu ya. Saya sih nontonnya di Law and Order ya. Tapi sekarang ada ya di KUHP ya. Oke, jadi pertama-tama ada 2 sistem hukum acara yang diperkenalkan dalam KUHP, Chris. Yang pertama itu adalah diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menekankan fungsi penyidikan pada Polri, fungsi penuntutan pada penunut jaksa, fungsi pemeriksaan pada hakim di pengadilan, kemudian fungsi pembelaan dan bantuan hukum kepada advokat untuk mendudukan perkara secara profesional dan proporsional, kemudian fungsi pembimbing masyarakat kemasyarakatan. Nah, itu kelima fungsi tersebut prinsipnya adalah horizontal, tidak vertikal dan tidak subordinat gitu ya. Dipastikan prinsipnya saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Model yang kedua yang diperkenalkan dalam KUHP baru adalah kombinasi keaktifan hakim dengan perpaduan sistem adversarial. Jadi dalam KUHP yang baru, hakim itu akan lebih aktif dalam mencari dan menemukan kebenaran material, meskipun beban
untuk membuktikan tetap ada di jaksa ya Fris ya. Tetapi posisi tersangka atau terdakwa tidak lagi menjadi objek pemeriksaan, tetapi menjadi subjek pemeriksaan yang dalam penjelasan pasal 4 itu saya ingat betul, dalam kedudukan yang seimbang dan berhadap-hadapan untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Makanya tadi kalau Fris menyinggung tentang film-film di Amerika, dalam pasal, saya agak lupa, pasal 100 atau pasal 200 sekian itu ada diberikan kesempatan buat penuntut umum maupun penasihat hukum, advokat penasihat hukum ya, untuk memaparkan penjelasan mengenai duduk perkara case-nya itu di hadapan hakim sesuai dengan asas audi et alteram partem. Jadi hakim tuh wajib mendengar para pihak secara berimbang. Jadi yang seperti kita lihat di film-film itu akan kita lihat nanti prakteknya dalam pelaksanaan KUHP di tahun ini. Gitu. Karena poin itu paling banyak dikeluhkan oleh para pengacara melalui organisasi masing-masing di Indonesia, banyak sekali organisasi advokat. Mereka bilang bahwa kita tuh baru dapat namanya alat bukti dan lain-lain kalau sudah di persidangan ya. Berita acara pemeriksaan tuh susah sekali untuk akses mereka untuk menguji alat bukti yang dimiliki oleh jaksa gitu ya. Jadi sudah ada ketimpangan. Starting point udah beda gitu ya. Dalam KUHP ada ketentuan yang saya baca, 1 kali 24 jam berita acara itu ditandatangani, maka tersangka atau terdakwa harus mendapatkannya, berhak untuk mendapatkannya. 1 kali 24 jam sejak ditandatangani berita acara. Jadi starting pointnya lumayan lah ya, bisa apa. Dan yang menarik, Fris, dalam konteks pembuktian di KUHP, dikenal doktrin illegally obtained evidence. Jadi bukti yang diperoleh secara tidak sah atau tidak sesuai prosedur oleh penyidik, itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi kedepannya memang akan lebih diproses supaya penyidik itu betul-betul profesional dalam mencari dan mengumpulkan bukti. Jadi kalau yang didapatkan secara melawan hukum nggak bisa digunakan sebagai alat bukti. Oke. Itu juga kalau nonton film-film dari luar negeri sih udah biasa gitu ya. Banyak sekali para pengacara yang mampu membidas alat bukti yang dihadirkan ke persidangan itu dengan cara seperti itu. Polisi tidak mendapatkan misalnya dengan intimidasi misalnya ya. Tapi kan kalau dengan klausul bahwa jaksa itu menjadi dominus litis kan ada seperti biasa kita ada potensi abuse of discretion yang dimiliki oleh jaksa gitu ya. Dia menjadi pengendali utama gitu ya. Di mana-mana ya kalau dia punya power yang sangat besar, maka dia juga punya potensi penyalahgunaan wewenang yang sangat besar itu gitu. Ada pembatas gitu ya yang diberikan di satu sisi sebagai penyeimbang dari wewenang yang besar yang diberikan kepada jaksa. Iya, sebenarnya bukan hanya jaksa, penyidik juga punya kewenangan yang amat besar sebagai dan berpotensi untuk disalahgunakan. Penyidik utama gitu ya. Iya, jadi 2 sarana kontrol yang dipergunakan dalam KUHP adalah pertama berkaitan dengan advokat. Advokat itu dalam KUHP di tengah perdebatan terkait kewenangan antara aparat penegak hukum ya, itu advokat diberi pengaturan yang cukup spesial dalam KUHP. Kenapa advokat perlu atau sedemikian rupa penguatan hak-haknya? Karena advokat itu adalah satu-satunya profesi hukum yang ada di setiap tingkatan pemeriksaan perkara, Riz. Penyidik hanya di tingkat penyidikan saja. Penuntut umum hanya sampai di persidangan aja. Dibanding ya ada. Tapi advokat itu ada di setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari lidik sampai pembimbingan di kemasyarakatan. Jadi penguatan advokat merupakan suatu kondisi sine qua non yang memang harus diatur dalam KUHP. Nggak ada tawar-menawar lagi, harus diatur. Yang kedua adalah perluasan pra-peradilan. Jadi pra-peradilan itu bisa menguji upaya paksa. Ada 9 upaya paksa yang diperkenalkan dalam KUHP. Pertama itu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penyadapan, pemblokiran, dan pencegahan seseorang tersangka atau terdakwa ke luar negeri. Ya. Dari 9 upaya paksa tersebut, 4 yang membutuhkan persetujuan pengadilan. Sisanya kalau misalkan memang melanggar prosedural, contohnya penahanan dilakukan tanpa alasan yang berdasar, itu boleh diuji ke pra-peradilan. Jadi sarana kontrol yang kedua adalah pra-peradilan sebagai jelmaan dari habeas corpus, tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Jadi pra-peradilannya diperkuat. Termasuk juga untuk ada 2 hal penting yang perlu saya sampaikan, Fris. Yang pertama adalah kalau ada benda sitaan yang nggak ada kaitannya dengan perkara atau terjadi tempus waktu deliktinya itu terjadi sebelum tindak pidana tapi ikut disita, itu boleh di pra-peradilan kan. Termasuk yang baru adalah adu delay. Adu delay itu adalah gini, misalnya kita buat laporan ke polisi nih, tapi nggak ada kejelasan, nggak ada kelanjutannya, perkembangannya, itu bisa diajukan pra-peradilan untuk memastikan proses itu tetap berjalan. Jadi pra-peradilan kedepannya akan lebih diperkuat dan diperluas.
Oke. Oh ya, terkait dengan itu saya jadi ingat karena banyak sekali nih, terutama mungkin penegak hukum lain mungkin terjadi, tapi misalnya kepastian status hukum seseorang gitu kan. Kalau di KUHP sendiri sebenarnya ada perluasan definisi saksi, tapi itu satu hal. Hal lain Mas Albert adalah dia statusnya saksi terus panjang sekali yang dikeluhkan oleh para pengacaranya. Kita nggak bisa pra peradilan kan, yang bisa di pra peradilan kalau statusnya sudah tersangka gitu. Gimana KUHP? Jadi kan salah satu upaya paksa itu adalah penetapan tersangka. Seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka karena ada bukti permulaan. Apa yang maksudnya bukti permulaan? Ada 2 alat bukti, gitu ya. Jadi selama dia statusnya saksi, ya dia statusnya adalah orang bebas. Mengapa demikian? Karena hanya kepada tersangka saja yang bisa dikenakan upaya paksa. Hanya kepada tersangka. Tersangka dan terdakwa. Kenapa? Saksi nggak boleh ditangkap, nggak boleh ditahan, nggak boleh disita barangnya. Hanya tersangka yang boleh disita, gitu kan? Atau ditangkap atau ditahan itu ya. Jadi memang perlu dibedakan status seseorang sebagai saksi dan status dia sebagai tersangka yang bisa dikenakan upaya paksa tadi, Chris. Oke. Saya ke penggeledahan dan penyitaan dalam kondisi mendesak, kekhawatirannya sama ya, kalau definisi dari kondisi mendesak itu seperti apa, jangan sampai menjadi pasal karet, multitafsir, rentan disalahgunakan tanpa pengawasan yudisial yang ketat. Ada pengawasan yudisial di pasal 34, penggeledahan dan penyitaan dalam kondisi mendesak. Jadi dari 9 upaya paksa tadi ada 4 yang membutuhkan persetujuan dari pengadilan. 1 penggeledahan, 2 penyitaan, 3 itu penyadapan, dan yang terakhir adalah pemblokiran. Bicara tentang penyitaan itu harus izin dari pengadilan. Nah, bagaimana dalam kondisi keadaan mendesak? Memang kita tahu di Indonesia ini negara yang archipelago, yang kepulauan, kondisi geografisnya sedemikian rupa, bahkan ada satu wilayah pengadilan dan wilayah Polres yang harus nyebrang pulau, tanda kutip dan sebagainya. Maka hukum itu selalu mengatur sejumlah pengecualian. Dalam konteks keadaan mendesak, boleh dilakukan, tetapi dalam waktu maksimal 2x24 jam harus tetap meminta persetujuan. Maksimal. Kalau ditolak persetujuan freeze, itu nggak bisa jadi alat bukti penyitaannya. Oke, berarti kita nggak boleh baca pasalnya parsial, nggak boleh. Karena gini, penyitaan itu kan selain untuk mengamankan aset hasil tindak pidana, dia kan juga untuk kepentingan pembuktian penyitaan itu. Misalkan ada yang disita adalah benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Untuk kepentingan pembuktian, kalau ditolak permohonan atau persetujuan yang terjadi post factum sesudah penyitaan itu nggak bisa KUHP menegaskan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk kepentingan pembuktian. Oke, berarti nggak boleh baca pasal sendiri ya, pasal 34 saja parsial ya. Soal tadi definisi perluasan definisi saksi gitu ya, kan saksi itu sekarang di pasal 1 angka 47 KUHP baru itu tidak lagi harus melihat sendiri peristiwa pidana, namun bisa didasarkan pada pengetahuan yang relevan. Kalau saya informasi juga, masuk informasi yang diketahui. Relevan, iya. Kan kita tahu kalau di ini saksi di audit itu misalnya dia hanya mendengar dari cerita dari orang lain, itu kan kadar pembuktiannya kan rendah tuh. Kalau di KUHP lama. Tapi kalau di pasal 1 angka 47 ini bagaimana membedakannya? Iya, reformulasi dari definisi saksi itu adalah konsekuensi logis dari putusan MK. Jadi kan dulu itu definisi saksi sebelum putusan MK itu kan adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, mengalami sendiri gitu kan tentang adanya peristiwa pidana gitu ya. Nah, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, saksi itu tidak mesti orang yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Jadi termasuk tadi testimonium Daud itu untuk mencari dan menemukan kebenaran material boleh saya didengar. Tetapi kewenangan untuk menilai sejauh mana bewis kerahnya, kekuatan pembuktiannya, itu adalah otoritatifnya hakim untuk menilai. Yang dicari dalam pembuktian saksi itu adalah apakah ada persesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain. Jadi tetap dibedakan ya. Secara sederhana bahasa awamnya adalah kadar pembuktiannya pada akhirnya akan ditentukan oleh hakim sendiri dengan membandingkan dengan alat-alat bukti yang lain, ya. Di dalam KUHP yang baru, hakim itu memiliki kewenangan dan otoritas yang cukup besar untuk menilai kekuatan pembuktian. Bahkan tadi kan mulai dari proses upaya paksa itu akan salah satu bentuk judicial scrutiny ya, atau pengawasan pengadilan adalah lewat pra peradilan dan juga persetujuan untuk 4 upaya paksa tadi. Gitu. Bahkan kalau di negara-negara yang along section ya, lagi-lagi kita karena banyak serial dari Amerika gitu ya, itu biasanya malah kalau untuk menahan pun mereka butuh izin dari hakim ya, saat masih proses melebihi 1x24 jam diperiksa sebagai saksi di beberapa negara berlaku demikian. Soal keadilan restoratif dan risiko kekacauan administratif karena
Albert agak berbeda nih, Mas Albert agak berbeda nih antara KUHP dan KUHAP. Kalau KUHP itu kan panjang sekali ya masa pemberlakuannya gitu ya, dari tahun 2023 transisinya kan panjang tuh 2 tahun ya, persiapan-persiapan. Jadi diharapkan dalam waktu 2 tahun itu para penegak hukum itu sudah punya pemahaman yang sama, termasuk aturan-aturan turunan, aturan-aturan pelaksanaan. Tapi kan kalau KUHAP enggak gitu ya, buru-buru mau dibarengin ini KUHP sama KUHAP. Ada akses yang tidak diinginkan dengan memaksakan kedua kitab undang-undang yang baru ini berlaku secara serentak di 2 Januari 2026? Ya, ini memang pilihan yang nggak mudah karena kalau KUHAP tidak disahkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka KUHP nasional juga tidak akan bisa dilaksanakan, Bres. Contoh, misalkan putusan pemaafan oleh hakim, judicial pardon itu nggak akan bisa. Dalam pasal 191 KUHP yang lama tidak dikenal putusan berupa pemaafan hakim atau putusan berupa tindakan tidak dikenal gitu. Maka KUHP mau tidak mau dengan waktu yang sangat singkat, makanya hari ini ada salah satu tulisan dari akademisi, siap nggak aparat sih sebenarnya gitu kan ya. Nah memang KUHP punya waktu 3 tahun transisi. Daya ikatnya 2023, 2 Januari, daya lakunya 2 Januari 2026. KUHP memang terbilang sangat minim, tapi karena KUHP itu adalah disusun berdasarkan participant approach, maka sebenarnya sudah merupakan kesadaran pribadi dari masing-masing, dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat khususnya sebagai satu-satunya profesi hukum yang ada di setiap tingkat pemeriksaan perkara untuk mempersiapkan diri. Jadi diterapkan. Saya perlu kasih informasi kepada masyarakat gini, Pres. Dalam ketentuan peralihan di KUHP pasal 361 dikatakan gini, untuk perkara yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, yang khususnya terdakwa yang belum diperiksa, yang terjadi sebelum KUHP baru berlaku, itu masih menggunakan aturan KUHP yang lama. Kecuali untuk perkara peninjauan kembali. Tetapi untuk perkara yang terjadi di tanggal 2 Januari 2006 sudah menggunakan KUHP yang baru. Nggak retroaktif ya? Ya, nggak retroaktif. Artinya mau nggak mau persiapan dari internal masing-masing penegak hukum sudah harus dilakukan secara mandiri. Gitu. Ini pertanyaan terakhir karena menurut saya ketika mendengarkan ini pernyataan dari Wamenkum ya, Prof. Edi Hiarie bilang bahwa ya, dan termasuk Menteri Hukum ya, bilang bahwa ya pasti dalam, kan sekarang pun KUHP itu ada sekian banyak uji materi yang sudah ada 5 diajukan KUHP ke Mahkamah Konstitusi untuk KUHP sendiri gitu ya. Tidak mungkin memuaskan semua pihak gitu, pasti ada celah yang dilihat mungkin dari perspektif tertentu dan kita hormati itu. Mungkin teman-teman aktivis dan lain-lain, para akademisi hukum juga punya perbedaan pandangan gitu ya. Tapi apa yang bisa saat ini menjadi pegangan dari negara dalam hal ini pemerintah untuk tetap berkuku bahwa ya KUHP nasional ini kita berlakukan dulu dengan berbagai pertanyaan bahwa siapkah aparat penegak hukum kita gitu. Wamenkum menyebutnya ya balik lagi sebagus-bagusnya aturan tapi aparat penegak hukumnya nggak bisa ya, pada akhirnya juga nggak bisa. Apa yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi kekaosan dalam hal implementasi 3 aturan baru ini dengan undang-undang ya Pak, penyesuaian pidana? Iya, yang pertama tentu persiapan ya, mau nggak mau kan saya pikir rekan-rekan kejaksaan, rekan-rekan kepolisian sudah memulai sosialisasi internal di kalangan mereka. Justru yang saya belum dengar nih rekan-rekan advokat ya, ya agak sepi dari pemberitaan ya. Mungkin saya yang terluput atau nggak sempat update, tapi saya belum melihat ada gitu. Karena advokat ini sangat penting sekali, Fris, untuk memainkan peran dalam sistem peradilan pidana terpadu yang diperkenalkan dalam KUHP ini ya, gitu ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan legal structure-nya nih. Kan ini KUHP dan KUHP ini kan legal substance ya. Maka legal structure-nya ini dengan segala kewenangan yang sangat besar, saya pikir perlu ada reformasi juga. Harus ada peningkatan kesejahteraan. Dalam beberapa kesempatan kami selalu mengadvokasi bahwa hakim sebagai wakil Tuhan, gajinya itu harusnya tidak boleh jauh lebih rendah daripada wakil rakyat, Fris. Jadi kami mengadvokasi dan puji Tuhan sebab ada kenaikan lah, meskipun nggak signifikan gitu ya. Dan khusus untuk rekan-rekan Polri dan Kejaksaan, kesejahteraan mereka ini dan profesionalismenya harus ditingkatkan. Supaya tidak ada lagi alasan untuk bermain-main perkara, termasuk dalam konteks katakanlah penyelenggara restoratif justice. Discretionary justice. Nggak boleh transaksional. Harus betul-betul
menitik beratkan pada pemulihan korban. Kedua, korbannya juga nggak boleh aji mumpung. Misalnya contoh gini nih, ya saya maafkan penghinaan kamu kepada saya, tapi berikan saya 10 miliar. Kan itu nggak masuk akal, Fris. Atau misalkan saya maafkan kamu yang sudah menghina saya, asal kamu bersedia mencium kaki saya misalnya gitu kan. Itu kan nggak manusia, Fris. Nah hal seperti itu harus ada pelatihan-pelatihan kepada penyidik supaya mereka lebih profesional, karena mereka akan bertindak sebagai mediator penal. Atau kalaupun nggak bisa, nanti kita pikirkan dalam RUU mediasi dan restoratif justice, alangkah baiknya ya, ini idealnya, kalau mediator penalnya itu dari pihak eksternal. Jangan dari pihak penyidik atau penuntut umum, tapi dari konflik of interest pasti. Iya, karena kan mereka yang melakukan proses gitu, dan mediasi penal itu harus betul-betul diupayakan. Makanya penting, banyak kan yang mendorong bahwa ada aturan turunan yang benar-benar mengatur secara rigid bagaimana mekanisme restoratif justice itu sendiri. Ada PP-nya nanti, sedang disusun kayaknya sama Kemenkum, PP mengenai pelaksanaan dari keadilan restoratif. Gitu. Supaya tidak menimbulkan ketimpangan di masing-masing pelaksanaan. Karena saat ini standarnya beda-beda loh, Fris. Kan kita punya Perpol 8 2021, kemudian Perja 3 tahun 2000 dan Perma 1 tahun 2000. Jadi polisi, jaksa, standarnya beda-beda. Nah ini harus disatukan dong, supaya ada kesamaan standar dalam sistem peradilan pidana terpadu. Jadi diatur dalam peraturan lebih tinggi ya, peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari mekanisme keadilan restoratif. Dan berita pentingnya kan juga MJ ini nggak boleh untuk tindak pidana yang diancam 5 tahun. Saya dalam beberapa sosialisasi selalu ditanyakan apakah tindak pidana pemerkosaan boleh di-FJ-kan. Saya katakan dengan tegas tidak boleh, apalagi mengawini pelaku dan korbannya itu pelanggaran berat itu kan, selain gitu kan, penyimpangan berat gitu. Makanya pasal 82 KUHP juga memberikan pengecualian. Kayak tipikor nggak boleh direstoratif kan. Karena tadi kan pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara sementara ini tidak menghapus pidananya, gitu. Ya, ini terakhir banget Mas Albert ini. Jadi KUHP dan KUHP baru ini kan seperti ya, terutama KUHP ya, memberikan fleksibilitas gitu ya, dengan banyak hal baru yang diatur dengan mungkin sistem yang atau mekanisme yang baru kita kenal. Banyak yang melihat ini berarti bentuk fleksibilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum itu kan besar sekali. Nah, fleksibilitas ini yang dimiliki dan dihadirkan, disediakan di 2 peraturan atau 3 peraturan yang baru ini untuk aparat penegak hukum atau untuk perlindungan terhadap warga negara, atau justru mengorbankan warga negara. Bagaimana menjawab itu? Ya, saya pikir sudah berulang kali disampaikan juga oleh pemerintah dan Pak Wamen gitu ya, bahwa hukum acara pidana itu idealnya bukan hanya untuk sekedar memproses pelaku tindak pidana, tapi juga memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Fleksibilitas tentu harus disertai dengan akuntabilitas juga. Contoh tadi kayak FJ. FJ itu misalnya bisa dimulai dari tingkat penyelidikan. Belum penyidikan loh, Fris. Misalkan Pak Wamen mencontohkan ada orang yang melakukan penipuan, katakanlah. Si A menipu si B. Padahal mereka ini rekan bisnis gitu ya. Si B membuat laporan polisi. Pada saat tingkat penyelidikan si A dipanggil untuk klarifikasi, akhirnya udah daripada berproses dikembalikanlah kerugiannya si B tadi. Dimungkinkan dalam penyelidikan, tetapi jangan lupa mekanisme keadilan restoratif itu harus juga mendapatkan penetapan dari pengadilan. Ini juga lagi kontrol kan. Ada proses fleksibilitasnya. Pengadilan, ingatkan lagi itu adalah cabang kekuasaan yudikatif ya, di luar dari cabang. Jadi kayak pelaksanaan FJ tadi tetap ada sarana kontrolnya supaya tidak menjadi transaksional. Itu yang kita nggak mau inginkan. Termasuk juga plea bargain, deferred prosecution agreement, perjanjian penuntutan yang untuk korporasi, itu juga membutuhkan penetapan gitu ya dari pengadilan. Ini sebagai bagian dari check and balances antara kekuasaan yudikatif dengan, karena kan korporasi kan sekarang sudah menjadi subjek tindak pidana menurut KUHP baru. Nah, pesan terakhir dari saya, Fris, dalam menegakkan tindak pidana oleh korporasi dan pertanggungjawaban, yang dikejar itu bukan penegakan yang represif, tapi memastikan adanya kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah ada pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Yang ketiga adalah efisiensi dari peradilan itu sendiri. Demikian, Fris. Oke. Mas Albert, terima kasih karena ini berseliweran. Jadi juga nanti kami tautkan KUHP baru ya, link KUHP baru, karena mungkin bagi beberapa orang kalau lihat di Google belum bisa nemu dengan cepat. Draft
Iya. KUHP yang final yang disahkan. Jadi makanya ada beberapa yang saya lihat itu Beda salah versi mengutip, betul, salah mengutip. Mungkin itu Informasinya mungkin bisa di-download dari JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Ya, nah, Itu mungkin. saya sudah cek ada itu. Oke, nanti kita tautkan kok di pin komen ya nanti di YouTube kita coba tautkan termasuk juga KUHP baru sehingga semua bisa baca. Kita menghormati perbedaan pandangan ya. Saat ini proses berjalan di Mahkamah Konstitusi. Nanti kita lihat bagaimana satu-satunya penafsir konstitusi memberikan Final pandangan Interpreter of hukumnya ya. Constitution. Betul. Terima kasih Mas Albert, thank you ya. Terima kasih, Untuk Christian. kesekian ya. Kita bahas terus nih soalnya dari dulu KUHP ya. Kalau KUHP baru sekarang. Thank you. Sehat Thank selalu buat you, Anda ya. sehat selalu, Thank you. Christian.